Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata man huwa khairu maqama wa ahsan nabiyya wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bi kamil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaib wasyahadati fa yunabbihukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahbabna al-kiram, assalamualaikum. Sidang salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada makhluk termulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu-ibu yang saya muliakan, akhir bulan lalu saya dihubungi Ustadz Lukman minta tanggal 18 tausiah ya Ustadz. Saya bilang insya Allah temanya apa. Nah, saya karena baru ditanya, saya belum menentukan temanya, tunggu ya sebentar. Ternyata nggak lama kemudian temanya ini ada Ustadz, gimana? Oke, saya bilang. Begitu saya baca persiapan menghadapi alam kubur dan alam barzah, takut juga itu. Baik Bapak-bapak, tapi takut atau tidak takut, senang atau tidak senang, keadaan itu pasti akan kita temui. 2 bulan yang lalu malaikat Israel keliling Batan, 9 orang, luar biasa, termasuk guru-guru kita ya diambil. Baik, mengawali ini saya bacakan satu ayat. Ayat ini ayat kedokteran karena berkaitan dengan maut, kematian. Ayat kedokteran ini yang dari dokter ini bisa dicek nanti ilmunya benar apa enggak ya. Dari biologi ya, dicek ilmunya. Kalau tidak cocok dengan ayat ini berarti ilmunya sampean salah ya. Saya yang benar karena Al-Qur'an itu. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma khalaqna nutfatan 'alaqatan fa khalaqna 'alaqatan mudghatan فَخَلَقْنَا مُضْغَةً إِذَامًا فَقَسَوْنَا إِذَامًا لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Ini yang ikut kajian hari Rabu malam ya, tafsir Jalalain itu bagus sekali ya. Jalalain ya, Jalal, 2 Jalal, Jalalain itu menceritakan bagaimana
Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah yang mana? Hal itu dijelaskan. Yang hari Rabu ngaji saya kira paham betul. Min sulalati mintin, dari saripati tanah. Panjenengan makan padi, padinya tumbuh dari tanah. Makan daging, daging kambing, kambingnya makan rumput, rumputnya dari tanah. Makan pisang, dari tanah semuanya, dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian dari saripati tanah itu diciptakan apa? Nutfah. Nutfah itu bahasa kitanya itu sperma, air mani yang ada pada diri seorang laki-laki, ya. Fi qararin makin, disimpan di dalam tempat yang kuat, elastis. Di mana? Di rahim seorang perempuan. Bagaimana nih nutfah diciptakan di laki-laki kok bisa disimpan di perempuan? Nah, peristiwa menyimpannya sampean lebih tahu. Fi qararin makin. Ketika nutfah itu ketemu dengan indung telur, maka jadilah alaqah. Alaqah itu adalah darah, gumpalan darah. Nah, ini ilmu kedokterannya begitu, gumpalan darah. Faholakna alaqatan mudghah. Dari alaqatah itu kemudian jadikan Allah mudghah. Mudghah itu adalah daging yang lembek. Jadi dari gumpal darah kemudian dagingnya lembek. Setelah dagingnya lembek, faholakna mudghatan idzaman, baru Allah menciptakan tulang belulang. Fakasawna idzamal lahma. Setelah itu selesai, dibungkus idzaman itu, tulang belulang itu dengan daging. Fakasawna idzamal lahma tsumma ansanahu khalqan akhar. Dari situ, dari nutfah, dari idzaman, dari diciptakan apa? Khalqan akhar, ciptaan yang lainnya berupa manusia. Kira-kira umur 4 bulanan udah ganti jadi manusia, kasih nafas, kasih ruh, dan tercatat oleh Allah SWT, karena Allah itu ilmunya maha berilmu, maka dicatat di lauh mahfud kapan matinya, kapan jodohnya, rizkinya, itu tercatat di lauh mahfud. Jadi panjenengan semuanya sudah ada catatannya di sana, ya, catatannya. Nah, ini ketika umur 4 bulan. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kalian hidup menjadi manusia, berambisi, punya nafsu, punya insting, ya, punya kebutuhan, itu hidup. Tapi apa? Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kalian pada saatnya nanti akan menjadi mayit. Jadi mayit. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Jadi mayit, dikubur. Sudah nggak bisa apa-apa lagi. Orang yang gagah, orang yang galak, orang yang pinter, ya. Pinter bener sama pinter menipu dan sebagainya, mati. Kalau mati doang mendingan, mati dikubur itu mendingan. Tapi kemudian apa? Tsumma innakum yaumal qiyamati yub'atsun. Ketika nanti yaumul kiamat kalian sudah meninggal, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ banyak orang-orang kafir yang kaget. Orang-orang kafir kaget ketika dibangunkan di yaumul kiamah nanti. Bapak yang saya muliakan, ketika nanti malaikat maut sudah datang kepada kita, maka kita tidak bisa tawar-menawar lagi. Ini lain dengan dulu ketika diceritakan itu Nabi Ibrahim alaihissalam, diceritakan oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi Al-Andalusi di
Dia itu adalah terkenal sebagai Imam Qurtubi. Dalam kitab Tadhkirah diceritakan di sana ya, bahwa Nabi Ibrahim tiba-tiba didatangi malaikat maut, mau dicabut nyawanya. Ibrahim kemudian tanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa? Sudah waktunya antum hidup di dunia itu sudah sampai di sini, kira-kira begitu bahasanya. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, dari dulu aku itu rindu kepadamu. Ada bulan aku sembah, saya kira itu adalah engkau. Ada matahari itu aku sembah, tak kira engkau. Aku rindu. Tapi ya Allah, tugasku itu belum selesai. Kata Nabi Ibrahim berdoa, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan Israel menunda. Maka kemudian Israel pamit kepada Nabi Ibrahim untuk menunda kematiannya. Ibrahim pesan kepada Israel, wahai Israel, kalau engkau datang nanti, sebelum datang kasih tahu aku dulu, kasih tahu, jangan tiba-tiba datang kayak gini. Itu Nabi Ibrahim, seorang nabi, kasih sayang Allah kepadanya itu luar biasa. Doanya langsung diterima. Kalau kita enggak, Pak. Datang Nabi Israel, tunggu dulu dong, aku belum siap. Lu ini siapa? Siapa lu udah kadang-kadang tarik itunya itu. Israel kemudian setelah sekian lama datang lagi kepada Ibrahim. Ibrahim protes, Israel, aku kan sudah bilang, kita sudah sepakat, kalau kamu mau datang kepadaku, kasih tahu dulu aku. Maka Israel memberikan jawaban kepada Ibrahim. Kata Israel, wahai Ibrahim, kabarku datang itu sudah ada, sudah aku sampaikan. Allah sudah menyampaikan. Lihat rambutmu yang berubah menjadi putih, itu adalah tanda-tanda kedatanganku. Lihat punggungmu yang sudah melengkung, itu adalah tanda-tandaku mau datang. Lihat tubuhmu yang semakin lemah, dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit, itu adalah tanda-tanda kedatanganku. Itulah kemudian Nabi Ibrahim dicabut ruhnya oleh malaikat Israel. Kita pun akan seperti itu, akan datang Israel, kemudian kita akan menjadi summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Ketika itu datang, maka kita sudah tidak bisa apa lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Rasul menyampaikan kepada umatnya, para sahabat pada waktu itu, kafa bil mauti wa'idun. Cukup bagi kalian kematian itu sebagai wa'idun, sebagai nasihat, sebagai nasihat. Wal yakini ghinan, dan keyakinan, kalian yakin adanya Allah, yakin adanya kubur, adanya neraka, surga, adanya malaikat, adanya Al-Quran sebagai pedoman. Keyakinan itu kafabil yakini ghinan, sebagai kekayaanmu. Kamu merasa kaya dengan itu saja, kata Rasulullah SAW. Wa kafa bil ibadati syuhlan, dan cukup dengan ibadah itu sebagai kesibukan kalian. Jangan menyibukkan diri dengan yang lain-lain, itu tambahan saja, tambahan saja. Abatan birahmatullahikum. In nasihat Rasulullah SAW, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullah, dia memberikan nasihat
pada kita. Kata Imam Syafi'i, kalau seseorang lalai dengan kematian, maka dia telah lalai kepada gurunya sendiri. Jadi guru bagi kita adalah kematian. Cukup bagi kematian itu sebagai guru kita, kata Imam Syafi'i. Maka jadikan, kata Imam Syafi'i, jadikan akhirat itu di hatimu dan dunia itu hanya di tanganmu. Ini nasihat Imam Syafi'i. Assalamualaikum. Ketika nanti pada saatnya Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, maka kita akan dirubung oleh orang-orang, ada yang menangis, ada yang sedih karena perpisahan dengan kita. Maka tega atau enggak tega, kita akan dimasukkan ke liang lahat, yang kubur. Ada 3 yang mengiringi orang menghadap Allah di liang kubur, dibawa ke liang kubur. Ada 3 yang mengiringi. Yang pertama keluarganya, yang kedua orang-orang yang mengenal tetangganya mengikuti, yang ketiga amalnya. 2 yang mengikuti itu kembali setelah di liang kubur. Yang 1 yang mengikuti yaitu amal-amal kita ketika kita nanti di liang kubur. Ketika orang sudah selesai mengubur kita, semuanya pulang. Diceritakan oleh satu cerita, satu keterangan, 7 langkah kita meninggalkan kuburan, maka di situ muncul apa yang disebut dengan fitnah kubur. Fitnah kubur, datangnya 2 malaikat, Munkar wa Nakir. Di sana ada 3 pertanyaan, itulah fitnah kubur. Apa yang ditanya? Man rabbuka. Jadi orang lagi tidur, lagi dibangunkan oleh malaikat Munkar wa Nakir, ditanya man rabbuka. Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Kalau orang ini mampu menjawab Allahu Rabbi, Allahu Ta'ala Rabbi, la syarikalah. Kalau orang ini mampu menjawab Rabbku itu Allah, tidak ada yang aku serikatkan, musyrik dengan yang lainnya. Kejawabannya gampang. Di sini hafal, tapi di sana belum tentu hafal Pak nanti. Tergantung keyakinan kita. Keyakinan kita. Biasa menyampaikan itu enggak? Wa man nabiyuka wa ma kitabuka. Apa kitabmu? Apa dinmu? Apa kitabmu? Kalau bisa membaca Al-Qur'an, kitab Al-Qur'an, wal Islamu dini, dan Islam itu adalah agamaku, maka dia lolos dari ujiannya itu, lulus dari fitnah itu, lulus. Nah ini nanti ada 3 pertanyaan dikubur oleh malaikat Israel. Inilah yang disebut dengan alam kubur. Di alam kubur itu nanti kita berpindah menjadi alam barzah. Barzah itu artinya penghalang. Barzah itu penghalang. Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, nanti dicek. Jadi ketika kita nanti di alam barzah itu nanti kita merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza jaa ahaduhumul maut, ketika nanti orang-orang kafir itu datang mati, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak yakin dengan adanya Allah, atau kita rusak akidahnya, maka kita akan di sana akan merengek kepada Allah.
hatta idza ja'al maut qala, dia merengek kepada Allah, Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia, kembalikan ya Allah. Ini kalau kita teliti ya, ahadakumul maut ini mufrad satu ya, satu orang nanti mati, tapi kemudian dijelaskan di sana faqalat ji'uni, itu bentuknya jamak. Artinya apa? Orang ini akan mengulang-ulang minta kepada Allah SWT, minta kepada Allah, mengulang-ulang, ya Allah kembalikan ya Allah, ya Allah kembalikan ya Allah. Itu permintaan orang yang di alam barzah. Walaji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu, ya Allah kembalikan aku ya Allah agar aku bisa melakukan kembali, melakukan amal-amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Dijawab oleh malaikat, kalla, enggak bakalan, kalau bahasa Serbongnya itu enggak bakalan, enggak, sekali-kali kan tidak seperti itu, tidak akan dikembalikan. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu adalah alasan kamu untuk minta kembali, diplomasi kamu wa qailuha, untuk minta kembali. Enggak akan, kata malaikat, wa min waraihim, dan di belakang mereka, di depan mereka, di samping mereka apa? Barzahun, penghalang, penghalang, ila yaumi yub'atsun, sampai nanti di hari dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ya Pak. Dan sebelum ini terjadi, kita mempersiapkan diri untuk itu. Keimanannya diperbaiki, ya, keyakinan diperbaiki, ibadahnya diperbaiki. Masya Allah. Ini nanti kita merengek-rengek, ngerengek-rengek berulang-ulang minta kepada Allah. Tapi malaikat mengatakan kalla, kalla, enggak. Ini akan terjadi. Jadi kalau kita lihat ya, di alam barzah itu, la'alli a'malu sholihan fi ma taraktu, ya Allah kembalikan aku ya Allah agar aku bisa melakukan amal-amal kebaikan yang aku tinggalkan, yang aku tinggalkan. Jadi apa? Ada amalan-amalan yang nanti kita sadarnya itu di akhirat itu nanti, di alam barzah itu tadi. Oh yang ini belum aku lakukan, yang ini aku belum lakukan. Minta kepada Allah untuk dikembalikan pada alam dunia. Masya Allah. Ini merengek-rengek kita kepada Allah SWT. Saya dulu berdiskusi dengan sahabat saya Pak Yuni ya, tahun 80-an sekian, 86-an. Pak Yuni bilang, Pak Maharti gitu, coba alam barzah itu, alam barzah itu dari Nabi Adam sampai nanti umat yang terakhir meninggal baru dibangkitkan, baru selesai. Lama sekali, lama sekali. Sampai nanti kita meninggal, kemudian nanti akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang-orang yang meninggal terakhir. Jadi bayangkan Pak ya, kita minta kepada Allah, merengek-rengek, ya Allah, ya Allah kembalikan, ya Allah kembalikan, ya Allah agar aku bisa melakukan amal-amal soleh. Karena kata malaikat, enggak, itu hanya diplomasi kamu saja, dan di belakang, di depannya itu adalah barzah, penghalang. Maka dikatakan satu keterangan bahwa orang yang di alam barzah itu bisa melihat dunia, bisa melihat dunia dan bisa melihat akhirat, di mana nanti dia akan ditempatkan. Jadi orang yang di alam kubur itu bisa melihat kita di dunia dan bisa dilihat di akhirat. Maka dari itu Bapak yang saya muliakan, persiapan alam barzah itu sebelum kita merengek-rengek itu perbaiki selagi Allah memberikan kesempatan kepada kita. Kalau sudah umur dicabut sudah habis,
Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, jangan sekali-kali kita syirik. Masya Allah, ini syirik ini adalah dosa yang tidak akan diampuni. Tempatnya asfala safilin, di bawah. Syirik itu bagaimana? Syirik itu bisa menyandingkan Allah jasadnya disamakan dengan makhluk. Ini syirik. Allah disamakan dengan makhluk. Ini syirik, Pak. Syirik. Apa kata Allah SWT di dalam surat Al-Maidah ayat 17, saya lupa itu ya. Dikatakan di sana, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwa masih ibnu Maryam. Sungguh orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih Isa, Nabi Isa ibnu Maryam. Jadi Allah apa? Allah punya mata, Allah punya telinga, Allah punya badan, Allah makan, Allah jalan-jalan. Nah, ini syirik. Jangan sekali-kali kita mengikuti itu. Allah disamakan dengan manusia. Ini syirik, Pak. Ini hati-hati dengan yang kayak gini. Jadi Allah disamakan dengan manusia. Allah disamakan dengan makhluk yang lainnya. Jalan, terbang dan sebagainya, itu disamakan dengan manusia. Ini syirik, jangan dilakukan. Ini tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Jadi badannya, jasadnya disamakan dengan makhluk. Ini syirik. Yang kedua, syirik itu adalah apa? Al-Quran menyebutkan wa minan nasi mayyattahidu min dunillahi andada yuhibunahum kahubbillah. Orang mencintai yang lain selain Allah, menandingi Allah andada. Allah punya Al-Quran, punya hukum-hukum dalam Al-Quran, punya keterangan dalam Al-Quran, ditandingi andada. Ini syirik. Ini syirik ya. Ini hati-hati dengan yang gitu. Kadang-kadang syirik itu masuknya tidak karena ahlinya, hebatnya iblis, hebatnya syaitan masuk pada kita. Ini syirik. Yang ketiga, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita pelit-pelit ketika kita sholat selesai, wirid banyak istighfar. Seorang muslim minim ya. Contoh kalau Rasulullah SAW istighfar itu 100 kali. Lebih dari itu lebih baik. Jadi kalau panjenengan sholat subuh istighfar 100 kali, maghrib 100 kali, isya 100 kali, insya Allah itu. Dan istighfarnya benar-benar istighfar, jangan hanya ngomong doang. Tobat betul. Ini menghadapi nanti di yaumul akhir. Kemudian apa? Ucapannya yang bagus kepada sesama, yang enak, yang bagus, kepada orang tua, kepada guru, kepada seorang perempuan, kepada seorang, itu yang bagus. Ada ucapan yang lebih bagus, tidak ada yang mengalahkan ucapan itu. Kata Allah SWT, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa sih orangnya yang ucapannya lebih baik dari orang yang berdakwah kepada agama Allah? Wa amila sholihan, dan mengerjakan amal-amal kebaikan. Amal kebaikan itu apa? Tidak semua amal kebaikan. Amal kebaikan itu apa? Adalah Islam. Amal kebaikan itu Islam. Amal kebaikan itu Islam.
Tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Makanya Allah sampai memperingatkan pada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu tuh mati, berani mati tapi dalam keadaan kafir. Jangan sampai. Ini peringatan Allah SWT. Islam. Nah, jadi perbuatan kita itu hendaknya kita itu mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk melakukan itu. Jadi dakwah itu adalah ucapan yang paling bagus. Pak, saya nggak bisa dakwah manggung di podium. Di keluargamu itu bisa didakwahi, pembantumu didakwahi, anakmu didakwahi, itu dakwah. Asal kembali kepada Al-Quran dan hadis, itu dakwah. Ucapan yang paling bagus itu adalah dakwah. Dakwah. Bapak yang saya muliakan, yang terakhir barangkali ya, kita mengingatkan Rasulullah bersabda dari sahabatnya, ini hadis disampaikan oleh Imam Dailami. Imam Dailami itu adalah sahabat Rasulullah yang menjadi gubernur di Yaman. Gubernur di Yaman. Dia ketika itu di gubernur di Yaman, dia sempat membunuh orang yang ngaku nabi, Al-Aswad Al-Ansi, ngaku-ngaku nabi waktu itu. Maka dibunuh oleh gubernur ini ya, Ad-Dailami. Dia menceritakan dalam satu hadis, Rasulullah mengatakan, mal mayitu fi qorbihi illa sibul gharik al-mutahawwis. Tidaklah orang yang di dalam kuburnya, orang di dalam kubur, dari orang di dalam kubur itu bagaikan orang yang mau tenggelam di lautan. Jangan bayangkan itu ya, orang tenggelam di lautan. Orang mau tenggelam ya. Dulu Kiai Zainuddin MZ itu menjelaskan ya, orang mau tenggelam itu ya, orang mau tenggelam diberi emas 1 kuintal itu nggak suka. Emas 1 kuintal berapa miliar itu harganya, nggak suka. Tapi dia dikasih ban bekas itu lebih senang. Emas 1 kuintal ditolak, enggak, aku nggak butuh itu. Nah ini ban bekas ini aku senang sekali, senangnya luar biasa. Mal mayyitu fi qarbi illa sibul gharik. Orang di dalam kuburnya itu seperti orang yang mau tenggelam. Yantadiru da'watan min abin au umin au waladin sholihin au shadiqin siqatin. Dia menunggu-nunggu seperti orang tenggelam nunggu ban bekas itu. Menunggu apa? Menunggu doa min abin, dari bapaknya. Tahu bahwa bapaknya sudah meninggal juga tapi ditunggu doanya. Bapak mana, doanya mana ini, tolong aku Pak. Doa dari bapaknya, au umin, atau ibunya, dari bapaknya ditunggu doanya, ibunya, au waladin, atau anak-anaknya. Jadi kalau panjenengan sholat, assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung pergi, nggak ingat bapaknya, nggak ingat ibunya, kebangetan. Bisa nungguin Pak, nungguin. Au waladin, au shadiqin siqatin, atau teman-temannya dulu. Wah, ini temanku ini yang siqatin, orang ini baik sekali, aku percaya doanya itu sampai, dia percaya, dia tunggu-tunggu. Jadi kita ini, doa kita ditunggu oleh teman-teman kita. Maka sebentar ya, kita kalau itu Allahumma firlahum warhamhum wa fihim wa farhum wa akrim nuzulahum,
ucapkan kita kepada Allah untuk saudara-saudara kita sudah mendahului kita, karena ditunggu kita itu, doa kita ditunggu oleh mereka. Wa idza khuliqat, ketika datang doa itu, kana ahabba minad dunya wa ma fiha. Kalau datang doa itu kepada orang yang ahli kubur, maka senangnya luar biasa, melebihi senangnya daripada dunia dan seisinya. Ya Allah, kita bisa mengerti ya. Ban bekas saja senangnya luar biasa, doa yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Wa ma fiha. Wa inna Allah azza wa jalla yudkhilu ala ahli kubur, Allah SWT ya, masukkan, mengirim doa kepada ahli kubur, orang yang di kuburan itu ya. Kata Dainawi itu ceritakan, amsalu jibal, itu bergunung-gunung. Jadi ucapan kita yang Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlahu warhamhum, itu dilipat gandakan bergunung-gunung kepada orang, dikirim kepada orang yang meninggal itu. Jadi orang yang meninggal itu kalau kita kirimi doa, senangnya luar biasa, dan doa kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu bergunung-gunung. Wa inna, dan sesungguhnya dakwatu hadiyata min ahli dunya ila ahli kubur, dan doa hadiah dari ahli dunia, orang yang masih hidup di dunia, ila ahli kubur, kepada orang-orang yang di kuburan itu apa? Al istighfar was shadaqah alaihim, mengucapkan ampunan, minta ampun kepada orang yang sudah dikubur itu, dan bersedekah alaihim, atas nama mereka. Jadi boleh Pak, jadi kalau kita punya duit ya, Pak, ini alhamdulillah ini saya pensiun dapat kiriman di Taspen kok muncul 90 juta, semuanya Pak ambil untuk atas nama ibuku, alhamdulillah, sampai Pak itu sodakoh disodakohkan, umrohkan sampai sumrohkan sampai. Memang ada satu hadis ya, satu hadis dikatakan idza mata ibnu Adam in qata'at amaluhu, kalau mati anak-anak Adam terputus amalan-amalannya. Ada yang memahami ini saklek begitu, udah terputus, nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi orang ini nggak bisa melakukan amal illa min salasin, kecuali 3 hal: amal jariyah, ya, kemudian ilmu yuntafa'u alaihi, ilmu yang bermanfaat, dan waladin, dan anak-anak jad'u lahu, yang mendoakan itu. Ini seolah-olah hadis ini boleh dipahami sudah kalau orang sudah meninggal nggak akan bisa melakukan suatu aktivitas. Iya, yang bersangkutan tidak bisa melakukan itu semuanya, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, nggak bisa haji. Yang bersangkutan iya. Ida mata ibnu Adam, ida ini asyartu ya, asyartu huruf asyartu. Ini kalau di tamzis ya, ada yang ikut tamzis enggak? Tamzis ya. Di tamzis itu kalau dikatakan ya, di dalam tamzis itu dinyanyikan Pak, asyartu dilahirkan idan jika imati jika tidak dilakukan, amma adapun lama ketika lau jika laula lauma mengapa tidak, laula lauma mengapa tidak. Asyartu yang ikut tamzis ini, saya nyanyi, Haji Reza yang ikut ujung, berarti paham gitu. Ikut tamzis ya. Idza mata, ketika meninggal seorang nggak bisa mengaktivitas seperti kita lagi. Tapi dari hadis-hadis yang lain
itu kiriman doa kita sampai kepada yang bersangkutan. Ada yang mengatakan nggak sampai Pak, nggak sampai. Doa kita nggak sampai kecuali anaknya. Sampai, hadis-hadisnya banyak tentang itu, sampai. Coba ditanya orang yang ngomong begitu, sampean bapaknya siapa? Namanya siapa? Namanya si A. Sudah meninggal, sudah. Ya sudah, saya doakan mudah-mudahan masuk neraka. Ngamuk Pak, ngamuk. Katanya nggak sampai, tapi ngamuk. Sampean berdoa kurang ajar. Sampai doa itu sampai, bahkan amalan kita itu, sedekah kita, Allah akan menerimanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini yang judulnya cukup menakutkan, saya sendiri ketika terima judulnya juga takut itu. Mudah-mudahan sebagai pengingat kita, kafa bil mauti wa itu cukup bagi kalian, gak usah kemana-mana, ingat mati itu aja, itu sebagai peringatan, sebagai tausiah pada kita. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.